Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Dan di tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat ini kami menghadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mengapresiasi peningkatan transparansi penegakan hukum yang menjadi kado indah menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 serta berkomitmen untuk terus memperjuangkan penegakan hukum yang adil dan terbuka. Peningkatan keterbukaan informasi dalam penegakan hukum menjadi sorotan anggota Komisi 3 DPR RI, Bimantoro Wiono, jelang Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Penegakan hukum di Indonesia saat ini dinilai menunjukkan kemajuan signifikan. Namun, transparansi penegakan hukum perlu berjalan lebih baik, sehingga tidak ada lagi proses hukum yang ditutup-tutupi. Peningkatan keterbukaan informasi dalam penegakan hukum dianggap turut berperan dalam perlindungan maksimal bagi masyarakat. Penegakan hukum hari ini sudah berjalan dengan baik, eskalasi peningkatan juga semakin baik hari ini, keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum pun hari ini juga semakin bagus, sehingga tidak ada lagi yang ditutup-tutupi dalam penegakan hukum. Saya rasa dengan kepemimpinan Pak Prabowo hari ini, masyarakat ditunjukkan bahwa keadilan itu benar-benar bisa terjadi karena transparansi dari aparat penegak hukum yang berjalan dengan baik. Cita-citanya yang pasti harus lebih transparan lagi, harus lebih berkeadilan untuk masyarakat, dan juga pengawasan kepada aparat penegak hukum juga harus lebih transparan sehingga masyarakat benar-benar percaya terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Masyarakat itu benar-benar bisa dilindungi dari mulai awal masa penyelidikan dan penyidikan, dan itu kita lagi dorong juga di KUHP yang baru sih. Karena di KUHP yang baru, insya Allah masyarakat nanti ke depan apabila ada keterkaitan ataupun dalam proses pemeriksaan, insya Allah bisa didampingi oleh advokat di KUHP yang baru. Dalam semangat kemerdekaan ke-80, DPR RI berkomitmen terus memperjuangkan penegakan hukum yang adil dan terbuka. Pasalnya, saat ini masih terdapat tantangan oknum penegak hukum yang menerapkan pasal-pasal tidak relevan dalam proses hukum. Handoko dan Afia, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya pemirsa, memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, anggota Komisi 12 DPR RI Muhtarudin menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat di tanah air. Memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, anggota Komisi 12 DPR RI Muhtarudin menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat di tanah air. Ia menyebut ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,12% pada kuartal 2 tahun 2025 ini tak boleh hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi juga harus bisa mensejahterakan masyarakat di daerah. Muhtarudin mengatakan, DPR RI berkomitmen penuh untuk terus mendorong pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, pemerintahan Prabowo Subianto perlu memastikan dampak pertumbuhan ekonomi bisa dinikmati seluruh masyarakat di daerah dan dapat menekan angka ketimpangan di tanah air. Salah satu yang kita lihat ya, pertumbuhan ekonomi kita ya kan 5,12%. Dan ini kan cukup menggembirakan gitu ya. Dan di luar prediksi pertumbuhan ekonomi kita di 5,12%. Ya, jadi ini suatu pondasi yang sudah kuat kita untuk menyongsong ya ke depan dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi target 8% ya. Jadi pertumbuhan ekonomi kita tinggal nanti ya bagaimana agar pertumbuhan ekonomi nasional ini berdampak juga kepada daerah-daerah. Ya, jadi tidak hanya terjadi ketimpangan gitu. Pertumbuhan tidak hanya berpusat di daerah Jawa atau daerah-daerah Baju, tapi juga menyebar ke secara nasional. Selain itu, Muhtarudin juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan dan kerjasama dalam membangun negeri. Pasalnya, Indonesia adalah negara besar yang tidak bisa hanya dikelola oleh segelintir pihak, tetapi pembangunannya membutuhkan kontribusi dan gotong royong semua komponen bangsa. Bari dan Karisma, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI terus mendorong perwujudan masyarakat yang sejahtera, pemenuhan pelayanan dasar dan juga perlindungan sosial yang menjadi visi Indonesia Emas 2045 melalui program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat demi kesejahteraan yang lebih merata. Sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2025 menjadi momentum bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dalam mendukung visi Indonesia Emas 2025
yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera serta pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial. Anggota Komisi 8 DPR RI Sigit Purnomo menyampaikan, program-program yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan manfaat nyata bagi masyarakat demi kesejahteraan yang lebih merata dengan kualitas manusia yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Komisi 8 DPR RI berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, yakni dengan menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026 agar lebih terjangkau, dan mengawal peralihan tanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara Haji atau BPH agar dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian ke depan ini biaya penyelenggaraan ibadah haji ini bisa jauh lebih terjangkau dibanding yang sudah kita capai kemarin, yang jumlahnya secara angka itu turun sampai kurang lebih 4, sekian juta gitu. Pidato yang cukup ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Nah, kita berharap apapun yang disampaikan oleh Pak Prabowo bisa memberikan semangat yang lebih untuk proses pembangunan Indonesia di masa akan datang. Lebih lanjut, Sigit optimis program Astacita Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan dapat terwujud melalui sinergi kementerian dan lembaga, serta pelibatan partisipasi masyarakat. Dengan begitu, pemerintah dapat menjamin kebutuhan pangan masyarakat tercukupi dan memperkuat posisi negara dalam mengendalikan sistem pangan nasional dan global. Andini dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Rencana peluncuran sistem Payment ID oleh Bank Indonesia sempat membuat publik resah terkait pengawasan transaksi digital dan keamanan data pribadi. Namun pemirsa, peluncurannya dipastikan ditunda hingga uji coba selesai dilakukan. Lantas bagaimana respon dari DPR RI menanggapi persoalan ini? Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kemerdekaan sejati bukan sekedar lepas dari penjajahan, tapi juga terpenuhinya hak rakyat. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan hidup yang layak. Di usia ke-80 ini, mari perkuat komitmen membangun bangsa Indonesia yang sejahtera bagi semua. Kesejahteraan rakyat adalah inti dari kemerdekaan. Bersama wujudkan Indonesia yang makmur lahir dan batin. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 tahun, kita songsong Indonesia maju. Dirgahayu negeriku tercinta, Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Segala doa dan perjuanganku untukmu Indonesia. Mohon doa dukungan dari seluruh rakyat agar kita bisa menjadi bangsa yang benar-benar bukan hanya merdeka, bersatu dan berdaulat, tapi adil dan makmur. Hari kemerdekaan adalah momen untuk menegaskan komitmen membangun negeri. Kemerdekaan sejati terwujud melalui infrastruktur merata dan pembangunan yang mensejahterakan rakyat. Dengan inovasi dan kolaborasi, mari percepat transformasi industri menuju Indonesia yang tangguh dan berdaya saing. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu, berdaulat, dan rakyat sejahtera Indonesia maju.
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Rencana pengawasan transaksi keuangan digital oleh Bank Indonesia melalui sistem baru bernama Payment ID menuai kontroversi akibat belum jelasnya mekanisme pengawasan hingga minimnya jaminan keamanan data pribadi masyarakat. Lantas DPR RI juga menyayangkan minimnya informasi dan sosialisasi Bank Indonesia, padahal seharusnya partisipasi publik merupakan elemen mendasar untuk menerapkan suatu kebijakan. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Masyarakat sempat dibuat gaduh pasca Bank Indonesia mengumumkan rencana pengawasan transaksi keuangan digital melalui sistem baru bernama Payment ID. Belum jelasnya aturan main, mekanisme pengawasan, hingga minimnya jaminan terhadap keamanan data pribadi masyarakat menuai kontroversi. Namun belakangan ini, BI menyatakan Payment ID batal diluncurkan pada 17 Agustus mendatang karena Bank Sentral masih perlu melakukan uji coba lebih lanjut. Bank Indonesia mengklaim Payment ID dirancang untuk mendorong transparansi tanpa terkecuali. Nantinya sistem tersebut merekam seluruh data transaksi keuangan digital di Indonesia dengan basis nomor induk kependudukan, mulai dari transaksi rekening bank, dompet digital, hingga profil pajak dan portofolio investasi pemiliknya. Artinya, seluruh kalangan mulai dari masyarakat kecil hingga pejabat negara akan diawasi oleh sistem tersebut. Jika menilik ketujuan ini, maka berbagai kejahatan keuangan atau fraud seharusnya bisa dicegah, mulai dari judi online, penipuan di sektor keuangan, hingga praktik aliran dana yang mencurigakan. Namun DPR RI menyayangkan minimnya informasi dan sosialisasi BI kepada masyarakat. Padahal, seharusnya partisipasi publik merupakan elemen mendasar untuk membentuk dan menerapkan suatu kebijakan. Apalagi kebijakan ini menyangkut ranah privat masyarakat, serta mempertaruhkan keamanan data pribadi masyarakat. Ini menarik menjadi isu yang membuat gaduh seluruh negeri, ya kan? Maka harapannya adalah kami minta paling tidak dari BI untuk mempersiapkan lebih baik lah, karena selama ini narasinya sangat negatif mengenai Payment ID. Ya, mungkin tujuannya bagus, cuman sosialisasinya supaya lebih benar sehingga orang tidak merasa bahwa ini adalah satu tools yang diciptakan untuk mengamati secara keseluruhan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Sebelum kisruh soal Payment ID, masyarakat juga dikagetkan dengan pemblokiran rekening dorman yang dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Padahal kebijakan seharusnya dibuat untuk menciptakan rasa aman, bukan justru menimbulkan rasa cemas karena minimnya informasi yang jelas. Dampaknya nanti ke pemerintah sendiri gitu, jadi jangan sampai masyarakat itu dikaget-kaget terus gitu ya dengan kebijakan pemerintah yang mungkin maksudnya itu tidak seperti itu, tapi karena kurang tepat waktunya atau sosialisasinya belum utuh ditangkap oleh masyarakat, akhirnya muncul keresahan. Di sisi lain, pengintegrasian transaksi keuangan digital dengan NIK juga memunculkan kekhawatiran besar soal ancaman kebocoran data pribadi. Komisi 1 DPR RI menilai sudah seharusnya peluncuran Payment ID ini ditunda sampai BI dan pemerintah benar-benar memiliki infrastruktur perlindungan data yang mumpuni. Kasus kebocoran data yang masih terus terulang menjadi bukti rapuhnya sistem perlindungan data di tanah air. Karenanya, Payment ID harus memiliki kesiapan di segala lini, termasuk tentang bagaimana data masyarakat dilindungi, beserta sejumlah upaya mitigasi. Payment ID harus disiapkan secara matang. Untuk
perlindungan terkhusus PDP-nya itu belum siap. Kenapa saya katakan belum siap? Karena banyak sekali kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya yang tahun lalu itu kebocoran data BPJS. Nah itu kan banyak sekali kerugian-kerugian yang kita dapat, tapi perlindungannya itu tidak ada. Kita tidak mendapatkan ganti rugi dan lain sebagainya. Nah ketika ini sudah mulai disinkronkan, ini kan berarti kita mengecek atau menggabungkan itu menjadi satu akun, itu kan akan sangat mudah sekali untuk diretas gitu. Nah ini yang saya tak khawatirkan, ketika perlindungan pengamanan data kita belum kuat, akan mudah sekali untuk dilakukan hacking dari pihak-pihak yang tidak diinginkan. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Memasuki usia ke-80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, semangat persatuan dan cita-cita bangsa kembali bergema. Namun pemirsa, di tengah kemeriahan HUT RI, sektor pendidikan masih sangat menghadapi tantangan yakni kesenjangan mutu, keterbatasan fasilitas, dan juga tuntutan penyesuaian kurikulum. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Ya, harapan saya tentunya Indonesia semakin maju, dan tentunya yang paling terpenting Indonesia ini rakyatnya sangat banyak, dan tentunya juga kita Bhinneka Tunggal Ika, negaranya sangat besar. Yang paling terpenting kita tidak gampang terprovokasi dan tidak mudah terpecah belah. Marilah bersama-sama kita menjaga persatuan dan kesatuan. Dan tentunya untuk para generasi muda, kalian harus terus semangat karena kalianlah yang akan melanjutkan tongkat estafet untuk menuju Indonesia Emas. Merdeka! Puluh tahun Merah Putih berkibar, menandai perjalanan panjang penuh cerita dan perjuangan. Kini saatnya kita sulut semangat baru dengan inovasi, kreativitas, dan aksi nyata. Menjadikan setiap langkah sebagai lukisan indah dalam sejarah bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80, kita songsong Indonesia maju. Semangat kemerdekaan adalah bahan bakar untuk terus bersemangat, melayani dengan hati dan berkontribusi nyata bagi negeri. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 tahun, kita songsong Indonesia maju. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, kemerdekaan sejati di bidang pendidikan harus terus diperjuangkan untuk melahirkan generasi unggul. Generasi emas 2045 dapat dicapai jika kualitas pendidikan Indonesia terus mengalami peningkatan. Lantas bagaimana Komisi 10 DPR RI menyikapi tantangan tersebut? Dan berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini akan berlangsung sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan DPD untuk menyambut HUT RI ke-80 pemirsa. Nah, seperti diketahui bahwa hari ini juga masih banyak sekali sektor pendidikan yang menjadi persoalan sampai hari ini, seperti misalnya tingginya angka putus sekolah dan juga masih banyaknya infrastruktur sekolah yang belum terpenuhi secara paripurna. Nah, lantas seperti apa kemudian Komisi 10 menyikapi hal ini terkait dengan refleksi HUT RI ke-80. Saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Furtasan Ali Yusuf dari fraksi Partai Nasdem untuk daerah pemilihan Banten 2. Bapak, izin Pak terkait dengan refleksi HUT RI kita ke-80 Pak. Apa yang kemudian menjadi evaluasi Bapak terkait dengan sektor pendidikan Pak terutama ya Pak? Ya, baik, saya kira kalau bicara pendidikan ya tetap masih kayak benang kusut ya.
masih banyak persoalan yang harus kita tarik satu persatu. Mulai dari persoalan infrastruktur, soal guru, soal kurikulum, soal juga ya siswa kita yang sekarang literasi dan numerasinya masih rendah ya gitu. Nah, hari ini kebetulan sedang persiapan untuk pidato presiden. Nah, kita akan lihat ya sejauh mana beliau bisa mengeksplor kira-kira pemikiran beliau untuk 5 tahun ke depan, untuk astacitanya ya, kira-kira gitu. Makanya nanti saya juga akan tekun mendengarkan pidato ini khususnya di bidang pendidikan sesuai dengan Komisi 10 ini. Nah, kalau bicara pendidikan secara keseluruhan memang kita masih banyak PR ya, masih banyak PR kalau ngelihat Indonesia Raya. Tapi kalau dilihat per sektor, per wilayah memang sudah agak bagus ya, kira-kira begitu. Dan saya yakin di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo ini progresnya kelihatannya sudah agak cepat karena terobosan-terobosannya luar biasa. Ada istilah sekolah rakyat, ada penyelenggaraan sekolah unggul Garuda. Nah, ini adalah sepanjang sejarah kan belum ada ya, kira-kira gitu. Makanya ini kita sambut baik lah ke program unggulan dari Bapak Presiden Prabowo ini. Pak, ini kan kalau kita bicara sekolah rakyat, ini kan program yang dicanangkan Kemensos, Pak. Nah, itu apakah nanti kurikulum yang dilakukan, dikeluarkan itu ada koordinasi, Pak, dengan Kemendikbud-Ristek? Ya, betul. Jadi memang leading sektor yang sekarang dijalankan itu untuk sekolah rakyat itu memang dari Kemensos. Tapi semua produknya, kurikulumnya, gurunya tidak lepas dari Kemendikdasmen, ya. Ini kita tidak mempersoalkan siapa yang melaksanakan, yang paling penting adalah apa yang kita bisa berbuat untuk rakyat Indonesia, terutama adalah sekolah rakyat ini. Sekolah rakyat ini adalah sekolah berbasis asrama, semua kebutuhan anaknya dipenuhi, mulai dari sandang, papan, panganan, seterusnya, semuanya sudah kita penuhi. Tinggal sekarang mindset anak-anak bahwa mereka harus meraih mimpi yang lebih baik. Begitu. Pak, lalu Pak, reformasi pendidikan kan rasanya dimulai ketika Komisi 10 itu berupaya revisi Undang-Undang Sisdiknas, Pak. Nah, itu apa yang kemudian menjadi poin penting, Pak, dari revisi itu dan mungkin harapannya supaya ke depan di tahun ini bisa terrealisasi undang-undang itu, Pak? Ya, kita berangkat dari revisi undang-undang karena memang dari seluruh persoalan mudah-mudahan bisa kita atasi. Undang-undang ini akan menyatukan 4 undang-undang sebelumnya yang memang ini berserakan ya. Dan ini momentum, menurut saya momentum untuk perbaikan pendidikan ke depan. Di dalamnya itu ada Undang-Undang 20 2023, kemudian masukkan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, kemudian Undang-Undang 12 tentang pendidikan tinggi, ditambah dengan Undang-Undang Pesantren. Nah, kalau di dalam ini konsepnya adalah menggunakan kodifikasi. Undang-Undang Pesantren itu adalah pendidikan keagamaan. Nah, bidang undang-undang yang bidang pendidikan ini yang berserakan kita jadikan satu. Konsepnya adalah kodifikasi. Mudah-mudahan dengan selarasnya undang-undang ini semuanya bisa lebih baik ya. Gitu. Pak Furtasan, terima kasih Pak atas waktunya. Selamat bertugas kembali Bapak. Ya pemirsa, demikian wawancara kami dengan Bapak Furtasan Ali Yusuf dari fraksi Nasdem Dapil Banten 2 yang tadi sampaikan bahwa Komisi 10 menaruh perhatian serius terhadap sektor pendidikan yang mana dalam proses regulasi yang disusun terutama di Undang-Undang Sisdiknas ini diharapkan menjadi payung hukum dan juga reformasi secara menyeluruh di sektor pendidikan agar lebih baik di tahun mendatang. Pemirsa, demikian laporan kami, kembali ke studio. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Semoga Indonesia tambah jaya. Nah, itu masyarakatnya juga tambah sehat, pemimpinnya terus bermanfaat dan semakin kuat. Masih segar dalam ingatan kita bara 8 dekade perjuangan para pahlawan memajukan bangsa. Terus kita kibarkan merah putih di Nusantara. Dirgahayu Republik Indonesia,
kita song-song Indonesia maju. Delapan dekade berkibarnya merah putih adalah tonggak keberanian dan harapan. Kini mari kita ekspresikan kemerdekaan dengan kreativitas tanpa batas dan semangat kolaborasi yang menyala-nyala. Membangun masa depan Indonesia yang gemilang dan penuh dengan imajinasi. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 tahun. Kita song-song Indonesia maju. Halo, saya Aziza Hanum dari Liputan 16 CTV. Saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Semoga sebagai bangsa kita bisa terus dewasa, bisa berjalan bersama demi Indonesia yang lebih baik. Kembali di TVR 17 pemirsa, dan kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Zia Ulbar. Baik, terima kasih rekan Vincent dan pemirsa. Mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu HIV ancam generasi muda. Puan minta pemerintah perkuat edukasi dan layanan kesehatan. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, di mana di sini Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani prihatin atas peningkatan kasus HIV yang menyerang kelompok usia anak dan remaja khususnya di Provinsi Jawa Barat. Fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan kesehatan semata, namun menjadi ancaman nyata bagi kualitas generasi penerus bangsa. Terkait hal ini, pemerintah didorong untuk mengambil langkah cepat, terukur, dan menyeluruh dalam menanggulangi persoalan ini, termasuk dengan memperkuat edukasi di lingkungan sekolah dan remaja melalui pendekatan yang selaras dengan nilai budaya dan agama. Edukasi penting dilakukan, mengingat penyebab utama dari fenomena peningkatan HIV yaitu karena pola baru hubungan seksual bebas di kalangan anak dan remaja. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu Puan sambut para ketua parlemen di ASEAN dalam sidang tahunan sidang bersama DPR dan DPD 2025. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda pemirsa. Ya, di mana Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyambut langsung para tamu kehormatan dari negara-negara sahabat ASEAN yang hadir pada sidang tahunan MPR 2025 dan sidang bersama DPR dan DPD RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sidang tahunan dan sidang bersama ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah jajaran kabinetnya serta tamu-tamu tokoh negara. Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama antar lembaga legislatif ASEAN dan mencerminkan peran aktif Indonesia dalam mempererat diplomasi parlemen kawasan. Di samping itu, sidang ini merupakan momen pertama bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pidato dalam sidang tahunan. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yaitu terkait HIV ancam generasi muda. Ketua DPR RI minta pemerintah perkuat edukasi dan layanan kesehatan. Serta Puan sambut para ketua parlemen di ASEAN dalam sidang tahunan sidang bersama DPR DPD 2025. Sekian dari saya Zia Ulbar, kembali ke rekan Vincent. Ya, terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.